Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas, sebelumnya boleh perkenalkan dulu Mas, nama, usia dan alamatnya dari mana Mas? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Laita Diana, tinggal di Jalan Pertahanan. Umur sekarang sudah 69 tahun Ibu. Ya, kasih tepuk tangan dulu dong Bapak Ibu semuanya. Berarti sudah jelas ya Bapak Ibu. Kebetulan juga beliau ini alamatnya dari Jalan Pertahanan. Kira-kira di sesi kali ini Bapak Ibu ada yang dari Jalan Pertahanan ada? Coba angkat tangannya. Nggak kate. Bapak Ibunya. Iya jauh. Berarti kan dari daerah Pertahanan masih banyak yang belum tahu Bapak Ibunya. Kalau di sini ada center KHL-nya. Jadi kalau nanti Bapak Ibu ada teman atau ada kerabat yang alamatnya dari Jalan Pertahanan, nanti boleh diinformasikan, boleh dikasih tahu Bapak Ibu kalau di sini ada center KHL-nya. Oke, tepuk tangan dulu dong. Dan ini kalau boleh tahu, Mama Ita datang ke center KHL itu keluhannya apa saja, Man? Banyak Bu Ica, mulai dari atas ya, darah tinggi, kemudian punya penyakit diabetes, kemudian ada sakit lutut dan sakit pinggang, kemudian kaki sering kram. Berarti mohon maaf lengkap Bapak Ibu ya. Hampir dari bagian kepala sampai di bagian kaki semuanya ini ada yang dirasakan. Dan tadi salah satunya Mama itu kan ada yang namanya keluhan di bagian lutut. Kalau boleh tahu untuk keluhan lututnya itu mulai dirasakan sudah berapa lama, Man? Itu sudah lama, udah 3 tahun lebih. Mulai dari kita berhenti menstruasi itu mulai dia sakit lutut, sakit pinggang. Kemudian kalau nyapu sakit, kaku gitu. Ya. Sudah 3 tahunan, 3 tahun lebih. Berarti kira-kira ini waktu yang lama atau sebentar Bapak Ibu? Lama ya, jangankan sampai 3 tahunan lebih. Sehari 2 hari aja kalau sakit Bapak Ibu pengennya buru-buru cepat sembuh, pengen cepat sehat. Apalagi ini sampai kurang lebihnya 3 tahunan lebih Bapak Ibu. Berarti kan ini waktu yang sangat lama sekali. Nah kalau boleh tahu Ma, awal ceritanya Mama bisa kenal sakit lutut itu bagaimana? Penyebabnya dari apa Ma? Sakit lutut itu pernah jatuh, kemudian mungkin karena faktor usia ya, dan sudah berhenti men itu kita tuh kekurangan hormon biasanya kan, hormon estrogen itu mulai habis, mulai berkurang, jadi kaku tulang gitu, ya. Dan pada waktu itu kalau kamu yang dirasakan itu bagaimana Man? Terutama di bagian lututnya. Sakit, itu kalau di bawah bergerak itu sakit, nariknya sampai pangkal paha ya, jadi yang mengganggu sekali. Kegiatan hari-hari pun mengganggu, kemudian kita kalau dari agak duduk itu kaku untuk berdiri lagi, pinggang dan lututnya. Kalau misalnya dibawa untuk jalan jauh itu bagaimana? Kuat gak Man? Saya tidak kuat jalan jauh, ya kemana-mana naik motor dibonceng, ya. Jadi jalannya terganggu. Jadi mohon maaf untuk jalan jauh juga nggak bisa. Bapak Ibu harus dibantu pakai kendaraan kalau kemana-mana. Kalau seandainya mah dibawa untuk yang namanya jongkok ataupun ditepu itu sakit gak Man? Sakit dan kaku gitu. Jadi tidak lempeng kayak kita waktu muda. Ya, sakit. Jadi selain untuk jalan juga susah, Bapak Ibu ketika ditekuk itu juga rasanya sakit. Bahkan ketika untuk jongkok itu juga rasanya sakit. Pernah bunyi nggak Man? Iya, itu di apa ya, di betis itu ketok gitu. Kalau di sini sakit gitu ya. Jadi sudah bermacam-macam sakitnya. Jadi yang dirasa banyak Bapak Ibu. Sakit iya, menyut juga iya, kaku juga iya, bunyi juga iya. Jadi lengkap semuanya. Tapi kalau misalnya Mama dibawa untuk turun naik tangga, itu kalau dulu bagaimana Man? Saya pegang naik tangga ini kemarin tuh waktu awal pegangan tangga ini kayaknya itu kaku tadi, jadi kita harus pelan-pelan, kemudian pegangan dulu dengan penyangga itu.
Oh, jadi turun naik tangga juga, mohon maaf Bapak Ibunya ini agak terganggu. Bahkan berarti aktivitas sehari-hari Mama kalau lututnya udah kambuh itu juga terganggu, nah. Terganggu. Untuk dibawa sholat itu terganggu, kaku banget. Ya. Tapi kalau misalnya untuk sholat itu masih bisa tegak, nah. Bisa, tegak bisa, tapi karena untuk rukuk sujud itu mesti harus pelan-pelan. Kalau sekarang alhamdulillah masya Allah sembuh sama sekali ya. Oh, jadi dibawa untuk aktivitas juga ini mohon maaf terganggu dalam hal ibadah pun Bapak Ibu kata beliau alhamdulillah ya masih bisa tegak, tapi mohon maaf tidak bisa bebas. Untuk rukuk sujudnya Bapak Ibu itu harus pelan-pelan Bapak Ibunya. Kemudian kalau biasanya mah dibawa untuk yang namanya sholat tarawih itu kan ibaratnya gerakannya kan berulang-ulang dan berarti kan banyak. Kalau dulu itu bagaimana mah ketika dibawa sholat tarawih? Ya gimana ya, sakit banget, tetapi tetap diikuti terawihnya ya, tetap dilakukan, dilaksanakan. Dan kadang-kadang terawihnya di rumah sama bapak diajak terawih di rumah, jadi kita bisa pelan. Kalau di masjid kan mengikuti imamnya cepat. Jadi mohon maaf ya Bapak Ibunya bukan cuma dalam hal aktivitas, dalam hal ibadah pun Bapak Ibunya ini mohon maaf sangat terganggu sekali. Dan kalau boleh tahu mah selama Mama sakit terutama di bagian lutut, hal yang paling membuat Mama sedih itu apa sih Mah? Saya kalau ibadah itulah yang membuat saya sedih karena tidak bisa tidak bisa fokus. Mestinya kita tuh fokus dalam ibadah itu, tapi karena terganggu oleh sakit tadi ya terganggu. Jadi pikirannya terbagi gitu ya Ma, harusnya kita bisa fokus, bisa khusyuk Bapak Ibu, tapi harus mikir aduh nanti kalau sakit bagaimana, harus pelan-pelan Bapak Ibunya. Akhirnya mohon maaf ibadahnya juga tidak bisa dilakukan dengan khusyuk. Ada Bapak Ibu yang seperti itu ada rata-rata Bapak Ibunya ya. Mungkin ya Bapak Ibu banyak yang seperti itu, sholatnya tidak bisa dilakukan dengan khusyuk Bapak Ibunya, ibaratnya pikirannya akhirnya terpecah, betul atau tidak? Tapi pasti kan Mama gak cuma berdiam diri ya, pasti kan ada usaha. Kalau boleh tahu Mah, dulu sebelum ketemu sama Center KHL itu sempat berobat kemana aja Mah? Rutin ke rumah sakit Muhammadiyah ya, dan rujukan dari puskesmas, kemudian ke rumah sakit. Jadi dikasih obat untuk kalsium satu, kemudian penghilangan rasa nyeri itu 3 kali sehari, yang obat diabetesnya 2 kali sehari. Jadi Berarti kalau di total sehari itu berapa butir Mah diminum? kalsium 1 ditambah dengan obat nyerinya 3, jadi 4, ditambah dengan obat diabetes jadi 6 tablet, 6 butir. Ya. Coba bayangkan, satu hari Bapak Ibunya itu harus minum 6 butir obat. Mama kalau boleh tahu minum obat itu sudah berapa lama? Jadi sejak keluhan itu dirasakan langsung berobat, tapi sembuh kalau makan obat, sembuh. Tapi kalau kita tidak makan obat ya sakit lah. Berarti minum obatnya setelah Mama sakit itu selalu rutin konsumsi obat. Berarti ya sudah kurang lebihnya 3 tahunan itu Mah. 3 tahunan, coba bayangkan, hitung setahun aja Bapak Ibu itu udah banyak obatnya, apalagi ini sampai 3 tahun lebih. Tapi mohon maaf ada perubahannya nggak Mah? Ada perubahan, asal dari makan obat itu enak, sembuh, tapi masih berulang lagi. Kalau sekarang kan bedanya sembuh sama sekali, kalau dulu sembuhnya sementara. Itu beda. Jadi kalau dulu mohon maaf makan obat itu lama sembuh kata beliau Bapak Ibunya. Tapi kalau tidak makan obat ulang lagi. Ada yang seperti itu ada? Coba angkat tangannya. Rata-rata Bapak Ibunya ya. Tapi pernah diurut juga nggak Man? Enggak, saya enggak Pak urut. Enggak diurut kaki. Paling digosok ini minyak apa ya? Minyak gosok. Iya betul ya. Jadi memang fokusnya lebih ke rumah sakit gitu ya Ma, ke rumah sakit, ke obat dari dokter. Dan itu kalau boleh tahu Ma, ketika kontrol ataupun ke rumah sakit itu bayar nggak Ma?
sama jajan. Nah, kalau ini kan gratis kalau kita ada BPJS, ya kan? Nah, gitu. Jadi potongannya ketika ibaratnya pas masih aktif kerja gitu ya Ma, dipotongnya dari gaji, berarti dari gaji tiap bulan dipotong. Bapak Ibu kalau untuk berobatnya mah memang tidak bayar, cuma ada potongan setiap kali ada gaji, termasuk berarti Bapak Ibu untuk ongkos pulang pergi ya Ma. Tapi kan walaupun seperti itu, yang namanya walaupun kita berobat gak bayar, kira-kira ada nggak orang yang mau sakit? Pasti kan nggak ada. Walaupun gratis mah Bapak Ibu nggak ada yang mau sakit. Bapak Ibu ke semuanya, apalagi ya mohon maaf seperti beliau, walaupun kalau dibilang nggak ngeluarin uang, tapi kan dipotong setiap bulan. Bapak Ibu kalau dihitung aja, sekali potong misalnya paling kecil 50.000 aja Bapak Ibu, dikalikan selama setahun, dikalikan sampai beberapa tahun, itu kan juga sudah banyak. Berarti kan bisa disimpulkan, berarti sakit gak sakit tetap bayar ya Ma. Jadi sakit gak sakit Bapak Ibu tetap mengeluarkan yang namanya uang Bapak Ibu ke semuanya. Tapi yang mohon maaf, kembali lagi tetap belum sembuh 100%, masih ngulang lagi, masih kumat lagi. Nah sampai akhirnya Mama sekarang kan dipertemukan dengan Center KHL. Ini kalau boleh tahu awal datang ke sini dari siapa Ma informasinya? Sebenarnya dari pertahanan banyak Bu Ica, yang seksi sore sama yang pagi itu istri tentara itu, ibu tentara itu pagi biasanya, yang teman-teman ngaji itu sore, pulang ngaji keluar ke sini. Mereka lah yang ngasih tahu bahwa Center KHL ini. Jadi kita coba, rupanya nyaman. Oh, jadi dari kawan-kawan rumah gitu ya, termasuk dari kawan-kawan pengajiannya. Kasih tepuk tangan dulu dong Bapak Ibu semua. Berarti ini ya cek. Berarti Bapak Ibu kira-kira dari teman-temannya, bahkan kawan-kawan pengajiannya, berarti ini orang yang baik atau tidak? Bukan cuma baik, tapi hatinya sangat luar biasa Bapak Ibunya. Karena beliau tidak hanya memikirkan kesehatan diri beliau sendiri, tapi termasuk dari keluarga beliau, dari teman-teman di sekitar beliau juga diajak sama-sama sehat di Center KHL-nya. Karena yang mungkin di luar sana orang baik itu banyak, tapi orang yang peduli dengan kesehatan orang lain Bapak Ibu ini sudah sangat jarang sekali. Makanya berarti Mama Itanya beruntung ya Ma, dipertemukan dengan orang-orang yang sangat luar biasa, yang hatinya baik, yang sudah mengajak Mama Laita untuk datang ke Center KHL. Karena coba bayangkan kalau beliau nggak diajak datang ke Center KHL, mungkin sampai sekarang beliau masih kesana kesini cari pengobatan, masih konsumsi obat, Bapak Ibunya sakitnya yang mungkin masih ngulang-ngulang lagi ya Ma. Tapi alhamdulillah berarti kan berkat perantara orang-orang tersebut, berkat teman-teman pengajian beliau, Bapak Ibunya alhamdulillah sekarang kondisi Mama Laitanya sudah semakin membaik. Berarti sama-sama kita doakan juga mudah-mudahan teman-teman Ibu Laita sekeluarga selalu diberikan kesehatan, diberikan umur yang panjang, mudah-mudahan juga rezekinya berlimpah. Amin amin ya robbal alamin. Tepuk tangan dulu dong. Berarti Bapak Ibu yang lain juga harus sama seperti teman-teman Ibu Laitanya, harus menjadi orang baik dengan cara mengajak teman-temannya untuk sehat di Center KHL-nya. Oke. Dan ini kalau boleh tahu, Mama Laita terapinya sudah berapa lama, Mama? Sudah 3 bulan. Jadi saya ngajak adik-adik ke sini. Saya guru di transmigrasi itu pun ikut terapi. Tapi sekarang karena di lokasi jadi libur terapinya Bu guru itu. Nanti kalau ya Jumat Sabtu pulang ke rumah kita terapi. Jadi luar biasa ya, informasinya nggak berhenti di Mama ya. Jadi disampaikan lagi ke adik-adiknya, ke keluarganya biar bisa sama-sama sehat. Tepuk tangan dulu dong. Dan ini kalau boleh tahu, Mama tadi kan terapinya sudah 3 bulanan. Pas awal terapi ada reaksi apa, Ma? Mual, pusing, gatal sempat dirasakan nggak, Ma? Hari pertama dari terapi itu malah ngantuk. Jadi nunggu sholat isya itu lama sekali rasanya. Enak tidur, enak makan. Nah, kemudian mulai hari ketiga sampai hari ke-7 itu yang sengsara, mual, pusing, kemudian sakit semua. Nah, mulai hari ke-8 seterusnya baru nyaman.
Jadi reaksinya semuanya dirasakan ya Ma. Reaksi enak juga dirasakan, reaksi yang tidak enak juga sudah dirasakan. Kira-kira Bapak Ibu di sesi kali ini ada nggak yang merasakan reaksi sama seperti beliau? Yang mual-mual ada atau tidak? Coba angkat tangannya. Nah, berarti Mama nggak sendirian ya Ma. Banyak teman-teman Mama juga yang reaksinya sama. Ada mual, badannya juga sakit-sakit, ada rasa kepalanya pusing, Bapak Ibu. Tapi kira-kira berbahaya atau tidak? Tidak. Pas Mama kena reaksi, Mama takut gak Ma? Enggak, karena sudah diberitahu. Jadi kita sudah jalani saja, teruskan terapinya, hilang sendiri. Kasih tepuk tangan dulu dong. Betul, berarti di sini beliau Bapak Ibu orang tua yang cerdas, orang tua yang pintar. Karena beliau sudah paham yang namanya reaksi berarti kan tidak berbahaya. Karena yang namanya reaksi berarti kan suatu proses pengeluaran kotoran sekaligus racun di dalam tubuh kita, Bapak Ibu semuanya. Jadi kalau ada reaksi berarti Bapak Ibu harus takut atau jangan? Jangan, justru bagus. Karena kalau Bapak Ibu terkena reaksi artinya penyakit Bapak Ibu mau cepat sembuh. Karena kan kotorannya sudah mulai keluar. Ibaratnya mohon maaf seperti kita mau BAB. Kan kalau mau BAB pasti ada sinyal dulu. Sinyalnya apa biasanya? Mules, perutnya sakit, terus ada yang buang angin. Bapak Ibu itu kan berarti sinyal kalau kotoran mau keluar. Tapi kan kalau kotorannya udah keluar, kita udah BAB kan udah nggak mules lagi perutnya, udah lega, betul atau tidak? Sama dengan terapi. Kenapa ada rasa mual, rasa pusing? Itu artinya sinyal bahwa kotoran di dalam tubuh kita mau keluar. Jadi kalau Bapak Ibu semuanya terkena reaksi harus takut atau jangan? Terapinya berhenti atau dilanjut? Tepuk tangan dulu dong. Terus yang terakhir Ma, setelah Mama merasakan reaksinya kan juga lumayan banyak ya. Sekarang untuk perubahannya terutama di bagian lutut itu bagaimana Ma? Alhamdulillah sudah mulai 1 bulan, baru 1 bulan terapi sembuh. Sampai sekarang pun sudah lupa saya, sudah sembuh. Sama sekali. Dan tak dirasakan lagi? Tidak, sama sekali. Alhamdulillah. Tepuk tangan dulu dong Bapak Ibu semuanya. Kalau sekarang berarti dibawa untuk jongkok atau dari duduk langsung berdiri itu bagaimana Mas? Enak. Jadi untuk sholat apa? Alhamdulillah Ramadan tahun ini saya diberi kekuatan, kemudahan, masya Allah. Enak banget. Jadi tarawih tahun ini bagaimana bedanya? Jauh banget bedanya. Jadi alhamdulillah bisa fokus ya, bisa kemudian badan ini hangat, bertenaga gitu, dan tidak ada sakit-sakit lagi. Alhamdulillah. Tepuk tangan dulu dong Bapak Ibu semuanya. Jadi udah mulai banyak perkembangannya ya Ma. Bahkan kata beliau Bapak Ibu sudah tidak dirasakan lagi sakitnya. Berarti kalau dibawa jongkok kemudian berdiri itu sudah mulai kuat ya Ma. Gak sakit lagi. Boleh praktek gak Ma? Boleh ya. Soalnya kan kalau cuma ngomong kan pasti ada yang masa iya sih. Kalau dulu Ma boleh agak maju lagi sedikit. Kalau jongkok dulu gimana? Habis jongkok? Sakit ini mesti istirahat dulu. Nah ini kalau sekarang ya udah nyaman. Udah nyaman. Udah nyaman. Ya. Jadi sekarang mah jongkok langsung berdiri itu bisa. Bisa. Ringan. Kasih tepuk tangan dulu dong Bapak Ibu semuanya. Alhamdulillah Bapak Ibunya. Berarti beruntung gak mah dipertemukan dengan Center KHL? Beruntung sekali. Kenapa beruntung mah? Karena kita terapinya tidak pakai efek samping. Kalau obat-obat kan ada efek sampingnya. Kalau terapi kan kita nyaman saja, tidak ada efek sampingnya. Tetapi itulah syaratnya harus setiap hari, rutin. Nah. Iya, tepuk tangan dulu dong Bapak Ibu semuanya. Sangat beruntung sekali karena ya betul kata beliau memang ya kalau terapi kan gak ada efek sampingnya. Ditambah lagi coba Bapak Ibu bayangkan cari pengobatan di zaman sekarang Bapak Ibunya itu susah. Sekalipun mohon maaf yang berbayar, yang mengeluarkan uang Bapak Ibunya sekalipun itu bayarnya mahal, tidak bisa membuat penyakitnya bisa sembuh. Tapi luar biasanya di Center KHL Bapak Ibu yang bisa dibilang di sini kan Bapak Ibunya nggak bayar, cukup luangkan saja waktunya untuk datang ke Center KHL. Penyakit Bapak Ibu ada perubahan, bahkan ada yang namanya
Bapak Ibunya. Apalagi kalau nanti ada tetangga, keluarga, saudara Bapak Ibu yang penyakitnya sama, berarti boleh nanti sama-sama diajak datang ke center KHL-nya. Oke, tepuk tangan dulu dong. Dan Mama ada yang mau disampaikan gak Mah untuk Bapak Ibu yang datang ke center KHL? Ya, untuk ibu-ibu kita sama-sama mencari sehat, jadi kita ikutin aturan di sini bahwa setiap hari kita harus terapi. Memang hasilnya jauh banget beda dibanding kita kemarin libur kan 2 minggu. Wah, hari pertama terapi malamnya bangun pagi kencot sakit kaki karena reaksi mulai dari awal lagi. Jadi kita harus rajin terapinya ke sini setiap hari. Iya, tepuk tangan dulu dong. Dan Mama, berarti kan adanya center KHL di sini berkat orang-orang yang sangat luar biasa. Ada Mr. Kim-nya, ada Mr. Lee-nya, dan yang ketiga dari yang punya KHL Plazo ini kan ada Mr. Son-nya. Coba Mama sampaikan sesuatu, Mah. Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Mr. Kim, Mr. Lee, Mr. Son karena telah berusaha mengupayakan dibukanya center KHL ini sehingga warga Pelaju dan sekitarnya bisa menikmati kesehatan yang sempurna. Terima kasih. Untuk staf guru Ibu Yosi dan staf guru anak-anakku yang aku sayangi semuanya, Masya Allah, terima kasih. Kalian dengan ikhlas ya mengurus kami dengan bermacam penyakit, dengan tua ya proses menjadi tua karena banyak yang tua daripada yang muda-muda ini. Terima kasih yang sebesar-besarnya. Semoga Allah memberikan kesehatan, kekuatan, kemudahan untuk anak-anakku sekalian di center KHL. Amin. Tepuk tangan dulu dong. Terima kasih atas segala perhatiannya Ibu Bapak sekalian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mama Laita. Kasih tepuk tangan dulu dong Bapak Ibu semuanya untuk Ibu Laitanya. Iya, alhamdulillah Bapak Ibu ya. Berarti lagi-lagi ini bukti nyatanya datang ke center KHL berarti semua penyakit termasuk sakit lutut Bapak Ibu bisa sembuh atau tidak? Bisa Bapak Ibunya, karena coba bayangkan kalau dulu Ibu Laitanya nggak dipertemukan dengan center KHL, nggak diajak datang ke center KHL, mungkin sampai sekarang kondisinya nggak sebaik sekarang Bapak Ibunya. Mungkin mohon maaf masih merasakan sakit, masih kambuh-kambuh, masih konsumsi obat Bapak Ibunya. Tapi kan alhamdulillah perantara beliau datang ke center KHL Bapak Ibunya ke tempat yang sangat luar biasa ini, yang dimana di tempat ini kan Bapak Ibu nggak disuruh bayar, tapi cukup Bapak Ibu luangkan saja waktunya untuk datang ke center KHL, penyakit Bapak Ibu bisa sembuh. Apalagi kalau Bapak Ibu menjadi orang baik dengan cara menginformasikan ke teman-temannya, ke tetangganya, ke saudaranya Bapak Ibu. Karena di luar sana kira-kira yang punya sakit lutut masih banyak atau tidak? Bukan banyak lagi, sangat banyak sekali. Tapi kira-kira apakah semuanya yang sakit lutut Bapak Ibu sudah datang ke center KHL? Belum. Berarti kalau belum harusnya kita biarkan atau kita ajak? Harus diajak datang ke center KHL-nya biar lututnya Bapak Ibu bisa sama-sama sembuh, biar ibadahnya bisa sama-sama khusyuk Bapak Ibu. Dan berarti jangan lupa di hari besok Bapak Ibu harus terapi lagi. Jangan lupa teman-temannya yang punya lutut, yang sakit lutut, berarti di hari besok harus sama-sama diajak sehat di center KHL-nya. Oke, tepuk tangan dulu dong. Tapi jangan lupa besok Bapak Ibu semuanya harus terapi lagi ya. Terapinya juga harus rutin setiap hari Bapak Ibu. Nanti dilanjutkan kembali, tapi kita masuk dulu